Sebelum kita melakukan uji normalitas data, kita harus mengetahui dulu tujuan dari uji normalitas data ini untuk mengetahui apakah data penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Karena dalam statistik parametrik, distribusi data yang normal adalah suatu keharusan dan merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Baik, langsung saja saya akan melakukan uji normalitas data. Pertama, klik dulu variabel view, lalu pada name berikan A, dan kolom kedua B. Pada label pertama itu ditulis pretest kelas A, dan pada kolom kedua ditulis posttest kelas A. Karena ini adalah pengujian untuk data kelas A. Lalu, data yang sudah ada atau nilai pretest yang sudah ada disalin dan diletakkan pada aplikasi SPSS di kolom A. Begitupun dengan posttest untuk kelas A, disalin dan ditempel atau diletakkan pada kolom B. Lalu di atas klik analis, kemudian klik deskripsi statistik, lalu klik ekspor. Kemudian pretest kelas A dipindahkan pada kolom dependent list, begitupun dengan posttest kelas B. Lalu checklist normality with test, kemudian continue. Kemudian oke. Kemudian akan muncul output SPSS untuk uji normalitas Shapiro-Wilk. Di sini ada tabel case processing summary dengan jumlah N yang dipakai adalah 19 dan jumlah 100% itu adalah jumlah data yang semuanya itu berhasil masuk atau diinput. Itu berlaku pada pretest kelas A dan posttest kelas A. Kemudian ada tabel deskriptif. Nah, output deskriptif ini menjelaskan tentang statistik deskriptif yang masing-masing data itu baik pretest dan posttest pada kelas A. Kemudian ada tabel test of normality. Nah, pada tabel Shapiro-Wilk ini kita akan pakai untuk mendeteksi apakah data pretest dan posttest pada kelas A ini berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita lihat nilai signifikan untuk pretest kelas A sebesar 151. Kemudian untuk posttest kelas A signifikannya 395. Nah, pada dasar pengambilan keputusan nilai signifikan, jika nilainya lebih besar dari 0,5, maka data penelitian tersebut berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya, apabila kecil dari 0,5, maka data penilaiannya tidak berdistribusi normal. Maka bisa disimpulkan hasil pretest dan posttest kelas A adalah berdistribusi normal. Selanjutnya, di sini saya akan menguji nilai pretest dan posttest untuk kelas B, di mana pada kolom 1 dan kolom 2 itu diberi tanda A dan B. Pada label diberi pretest kelas B, begitupun pada kolom kedua yaitu posttest kelas B. Kemudian klik data view pada ujung kiri bawah, lalu masukkan data yang sudah ada yaitu nilai pretest dan posttest dari kelas B. Kita salin lalu tempel lagi pada kolom A dan B. Setelah itu klik analis, lalu klik deskripsi statistik dan ekspor. Kemudian pretest dan posttest kelas B dimasukkan kepada kolom di samping, lalu klik plots, kemudian checklist kotak normality plots with text, kemudian continue, lalu oke.
Setelah itu akan muncul outputnya lagi seperti video tadi. Di sini masih sama, pada tabel case processing summary ini N-nya 19, baik pada pretest kelas A maupun posttest kelas A. Kemudian pada tabel ketiga ini ada test of normality, di mana nilai signifikan pada Shapiro-Wilk ini sebesar 499, itu pada pretest. Kemudian pada posttest itu 772, yang artinya nilai ini termasuk distribusi normal karena nilainya lebih besar dari 0,5. Baik, itulah hasil dari uji normalitas data pada kelas A dan kelas B untuk pretest dan posttestnya. Terima kasih.